Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ngobrol Kebijakan yang sekarang aku nggak tahu deh ini episode berapa. Ya episode 5 kalau nggak salah sih. 5 ya? Iya. Nah, kali ini bersama dengan Velia dan Putu Rusta Adijaya gitu ya. Yang Iya. kayaknya hari ini kelihatan lebih ke gua nge-interview lu. Kok bisa gitu? Kenapa Karena kita harus interviewan? ada semacam kekontrasan outfit di Ya karena gue sini. pakai batik ya. Iya. Tapi nggak apa-apa gitu, karena hari ini kita akan ngomongin satu topik, nggak satu sih. Iya. Beberapa ya Iya, sebenarnya, beberapa. beberapa yang sebenarnya ini juga masih berkaitan dengan assessment tengah tahun dari The Indonesian Institute Betul gitu sekali. ya. Kita ada 4 teman-teman, ada di bidang sosial, politik, ekonomi, dan Hukum. hukum. Nah, karena hari ini hostnya adalah aku dan Mas Putu, jadi kita akan ngomongin seputar politik dan ekonomi kayak gitu. Iya. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih? Karena banyak yang kayaknya akan kita omongin. Kita ngomongin yang kemarin aja, Vel. Hmm. Diseminasi policy assessment-mu. Nah, itu menarik banget sih. Yang maksudnya ada banyak sekali yang bisa kita dapetin dari kemarin dari PCO kan. Pak Fitra ya, kalau nggak salah. Kemudian dari Pak Robi juga dari Sebenarnya banyak, cuman kayak nggak ngerti aja sih. Ya maksudnya banyak hal yang beliau itu Sampaikan. sebutkan gitu kan ya dari sisi makroekonominya. Ya. Jadi bagaimana efisiensi anggaran itu dilakukan dan segala macamnya kan. Kemudian bagaimana impres itu nantinya dapat menjadi apa? Kata beliau itu yang menjaga APBN lah kurang lebih seperti itu, dan bagaimana upaya Bapak Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan dalam menyisir ini kan anggaran-anggaran yang nggak perlu nih, yang nantinya untuk dia realokasikan itu kan juga penting ya, menjadi bagian penting. Sebenarnya highlight dari yang disampaikan oleh Pak Fitra kemarin adalah efisiensi itu lebih ke realokasi anggaran gitu ya, kalau nggak salah ya. Dan ini memang bisa dilihat dari bagaimana di beberapa kementerian dikurangi, lalu ditambahkan ke kementerian-kementerian yang lain. Yang mana ini juga menjadi salah satu temuan di policy assessment-ku sih gitu kan. Dimana sebenarnya ketiadaan definisi yang jelas ini kemudian menimbulkan semacam apa ya? Kebingungan. Iya, kebingungan dan semacam fleksibilitas untuk mengimplementasi, kayak kan nggak ada juga definisi apa pakemnya gitu. Jadi ya terserah gua mau gimana ngeimplementasiinnya kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau di bidang ekonomi gimana nih? Bidang ekonomi. Ini sekarang kita di tanggal 25 Juli ya. Ah. Di hari Jumat. Jadi kebetulan nanti di tanggal 30 Juli itu ada diseminasinya via online ya. Sekalian Itu promosi. Sekalian promosi juga di Indonesian Forum nanti seri 122 ya. Jadi untuk policy assessment di bidang ekonomi 2025 itu diriku itu mengkaji gitu, mengkaji kesiapan dan kerentanan perubahan iklim di provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan indeks namanya NDGAIN. Apa itu NDGAIN? NDGAIN itu adalah kependekan dari Notre Dame Global Adaptation Initiative yang dibikin sama University of Notre Dame ya kan. Jadi indeks NDGAIN itu kurang lebihnya mengukur kesiapan dan kerentanan perubahan iklim di suatu wilayah. Kalau di indeks NDGAIN ini negara ya. Agar proses-prosesnya nanti itu lebih optimal aja untuk untuk mitigasi perubahan iklim gitu kan. Jadi sesiap apakah kita terhadap perubahan untuk iklim? menghitung skor kesiapan dan skor kerentanan NDGAIN itu ada beberapa subindikator yang perlu kita ukur dulu. Kalau di indikator kerentanan yang perlu kita ukur itu adalah misalnya subindikator air, kemudian ada infrastruktur, ada habitat, ada ekosistem, ada kesehatan, dan juga ada pangan. Tadi aku udah nyebutin 6 kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa dibaca, nanti ada di www.theindonesianinstitute.com. Dan ada di description juga nanti akan editor, kita tolong berikan. Kemudian kalau di indikator kerentanannya itu yang diukur adalah social readiness-nya, kemudian ada economic readiness, dan juga ada governance ya, tata kelola. Jadi kesiapan tata kelola. Nah, di masing-masing sub-indikator itu ada banyak sekali indikatornya, Vel. Kurang lebih ada 6 untuk masing-masing ya. Jadi menghitung sub-indikatornya dulu untuk di masing-masing sub-indikator. Setelah mendapatkan skor sub-indikator, baru akan mendapatkan nilai indikator. Yang tadi yang indikator kerentanan dan indikator kesiapan.
in summary gitu kan, Hmm. dalam 34 provinsi di Indonesia itu setidaknya yang top 2 itu memang memperlihatkan kesiapan yang cukup baik yang didorong dari kesiapan economic readiness-nya. Oke. Dan Kebetul siapakah top 2 itu? top 2 itu adalah DKI bukan DKI lagi ya, daerah khusus Jakarta Ah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. oke. Nah, ini kebetulan 2 provinsi ini memiliki skor, Paling eee, tinggi ya? economic readiness-nya itu paling tinggi. Jadi kesiapannya itu didorong oleh sana Hmm. itulah, oleh indikator itu. Eee, karena economic readiness itu menggunakan indeks, persaingan usaha gitu. Oke, berarti economic readiness ini tuh bisa diartikan sebagai seberapa hidup sih perekonomian di daerah itu atau Iya, gimana? bisa Seperti itu juga ya? seperti itu, seberapa siap gitu. Karena kan indeks Hmm, persaingan, usaha ini kan mencerminkan kompetitivitas gitu kan. ya. Kompetisi lah begitu. Oh, Berarti kan ada inovasi dan segala macam. Nah itu kalau kita tarik gitu kan, karena kita kan TI ya, ya. ke tarik di kebebasan ekonomi itu memang berkelindahan sebenarnya. Bagaimana memberikan individu itu kemampuan Kemampuan. gitu kan, Hmm. untuk beraktivitas ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan mereka gitu kan. Itu kan inti dari kebebasan ekonomi. Nah, Oke. ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin DKI Jakarta, Heeh. itu cukup make DKI sense di Jakarta loh. kepalaku. Sorry, apa? Daerah Jakarta, Daerah khusus daerah Jakarta. khusus DKJ. Pak Pramono Anung, mohon maaf. Nah, kita kalau ngomongin Jakarta aja lah ya, Iya, itu cukup make sense di kepalaku karena ya vibrant dengan berbagai aktivitas ekonominya iya. gitu kan dan yang lain-lain. Nah, Jogja ini cukup unik gitu. Mhm. Karena isu Jogja itu kan selalu soal misalnya UMR yang masih Iya, rendah, iya. belum lagi banyak pekerja informal gitu kan. Gentrifikasi gitu Iya. misalnya. Bahkan orang-orang lokal cenderung kurang sejahtera gitu. Mhm. Ini gimana nih menjelaskan Jogja ini? Kalau kita ngelihat indeks ini ya berdasarkan indikator ini disclaimer dulu ya. Heeh, Jadi di Indigen itu, mereka itu sebenarnya sudah punya benchmark-nya untuk, indikator-indikator ini. oke. Jadi misalnya indikator, kesehatan misalnya, itu, subindikatornya apa, mereka menggunakan data globalnya apa. Mmm, Jadi karena diriku itu mengadopsinya gitu kan, mengemulasi, menirunya ke provinsi. Jadi melihatnya, oh gimana sih atau data apa saja yang dapat digunakan untuk provinsi gitu. Jadi mmm, kemungkinan besar memang ada mismatch oke. untuk, indikatornya. But nonetheless untuk indikator persaingan usaha itu di Yogyakarta memang menunjukkan indeks yang cukup baik gitulah. Dapat dikatakan tinggi kalau berdasarkan laporannya KPPU kan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha begitu kan. Mmm, Kalau misalnya terkait dengan isu-isu tadi itu sebenarnya bisa kita lihat mungkin akan diriku apa namanya, rangkum atau jelaskan nanti pada saat diseminasi karena oke. dalam social readiness itu ada kalau nggak salah indikator indeks gini, ketimpangan, Mmm, kemudian ada indeks inovasi ya. juga, bukan indeks inovasi ya, sub indikator inovasi yang mana salah satunya itu menggunakan, eee, jumlah, apa namanya, universitas Mmm. per 100.000 penduduk. Jadi kalau Ada semakin berapa banyak universitas di iya, karena tempat itu itu? kan menunjukkan inovasi kan, dengan Oh, sebanyak banyak oke. universitas, maksudnya universitas itu dapat menjadi corong untuk Mmm, inovasi begitu mhm kan, mhm. dalam berbagai literatur ataupun penelitian yang dibaca, yang Oke, kita ketahui bersama begitu. Nah itu nanti oke. mungkin akan tak jelaskan di sana. Tapi Mmm, sejauh ini, ya permasalahan-permasalahan itu juga nggak kita bisa pungkiri ya. Contohnya aja di Jawa Barat. Jawa Barat tuh rankingnya 17 ya. kalau berdasarkan perhitungan indeks Indegin yang diriku bikin. Dan itu ada permasalahan juga baik di economic readiness dan juga di social readiness, tapi lebih besarnya di social readiness, di Mmm. kesiapan sosialnya. Tapi aku nggak tahu ya, ini asumsi aja, cuman kayaknya kalau dilihat secara kasat mata Mhm, mhm. gitu, eee, permasalahan sebagian besar wilayah di Indonesia tuh memang social readiness nggak sih? Iya, Aku kurang lebih. oh ya? Misalnya infrastruktur. Mmm, Tadi Jawa Barat social readiness-nya terkait dengan ketimpangan, itu masih tinggi di Jawa Barat. ya. Kurang lebih 0,4 sekian itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya. Dan di berita-berita itu juga memang menunjukkan gitu bahwa di Jawa Barat nih kenapa masih timpang antara perkotaan dan pedesaan gitu kan. Mmm, Terus ada yang mengatakan, oh ternyata karena ada yang dekat dengan, ibu kota Jakarta Jakarta. gitu kan, ada yang enggak, ya artinya ya ketimpangan itu bisa terlihat. Terus tadi social readiness di
infrastruktur, ya kita ngomongin infrastruktur teknologi lah gitu. Berapa yang menggunakan internet, siapa yang menggunakan, apakah sudah ada infrastruktur internetnya, ya kita tahu dan itu juga terlihat bahwa di daerah 3T maupun di wilayah Indonesia Timur tuh masih kurang gitu, sehingga itu yang mengurangi nilai daripada kesiapan yang ada di Iklimnya. indigen gitu. Berarti itu sebenarnya semuanya is all about money nggak sih? Kayak lu punya duit juga lu akan siap menghadapi apapun gitu kan, kata lainnya gitu, atau enggak juga? Tapi kita bisa balikin, kalau misalkan kita punya duit gitu misalnya gitu ya. Kalau orang-orangnya Heeh. korup, ya kan, nggak Ah. berintegritas dan segala macam, apa Oh, guna ini uang kayaknya akan itu? nyambung ke analisisku. Iya kan, bener kan? Jadi kita udah ngomongin apa yang disebut sebagai institusi, Ya. kelembagaan, gimana leadership gitu kan, apa namanya, kepemimpinan itu dapat mendorong ini lembaga-lembaga ini menjadi lebih prudent, lebih transparan, lebih akuntabel. Ya. Dan itu juga apa, Inline inline dengan gitu, align gitu dengan yang tadi Polasmu kemarin yang kamu Iya. diseminasi terkait efisiensi anggaran. Betul. Dan sebenarnya yang jadi salah satu highlight juga gitu ya di analisisku itu adalah mungkin nyambung juga dengan Mhm, social readiness soal awareness masyarakat. Aku nggak tahu kalau di ekonomi apakah itu penting atau enggak. Cuman kayaknya, bagaimana masyarakat aware terhadap misalnya apa itu perubahan iklim iya, dan yang lain-lain juga akan penting nggak sih di mhm, dalam hal kesiapan, apa, iklim tersebut mhm, gitu. Dan ini juga kemarin jadi satu permasalahan gitu bahwa masyarakat itu tuh banyak dalam konteks analisisku ya, masyarakat tuh banyak yang belum ngerti APBN tuh sebenarnya apa sih gitu kan, gimana sih, alokasinya, pengelolaannya gitu. Sehingga ketika misalnya ada program-program pemerintah yang kelihatannya kayak masif ya? iya, masif dan apa ya, kayak sangat too good to be true lah ya, Iya, kayak MBG gitu iya, misalnya. Itu masyarakat langsung, "Ya udahlah pilih ini aja," iya, gitu kan, iya, karena entar kita dapat makan gratis gitu. Tanpa kemudian mengkritisi duitnya misalnya datangnya dari mana betul, gitu kan betul, dan yang lain-lain gitu. Nah inilah yang kemudian, terjadi gitu ya di dalam konteks efisiensi anggaran gitu mhm, kan, mhm, di mana duitnya 300 triliun gitu kan, direalokasi untuk MBG, sementara MBG-nya juga ya bisa kita lihat gitu melalui berita banyak yang keracunan, bahkan di situ proses distribusinya, proses kan, distribusinya melibatkan TNI gitu mhm, dan itu kemarin kita juga minta, PCO untuk klarifikasi dan sejujurnya aku nggak dapat jawaban mhm, dari situ, cuman nggak apa-apa, kita ngerti gitu. Itu terus belum lagi, apa ya, ya pengelolaannya, UMKM di sekitar dapur MBG juga kayaknya nggak hidup nggak sih? Aku nggak tahu, nggak lihat gitu. ya pastinya kita akan ngecek langsung ke lapangan ya, untuk Mmm, bagaimana kondisi mereka ya, karena mhm. ya berbagai berita itu kan, ya berita juga ada arahnya kan, Iya, iya, mengarahkannya iya. kemana kan. Nah berita itu ada Tapi yang concern itu menjelaskan tentu ada ya, ya, mhm. ketika itu sudah diangkat oleh sebuah media, ya itu menjadi Iya, concern juga kan. mhm. Tapi kita mesti ya, apa ya, balance juga sebenarnya ngelihat nih, MBG dan segala macam ataupun kebijakan pemerintah saat ini ya, Vel. Mmm, Karena ini ya baru belajar juga sih public policy praksis begitu kan. Nah, yang ngelihatnya itu nggak cuma nih jeleknya aja nih, tapi apa sih maksudnya indikasi-indikasi baiknya atau yang udah baik nih. Makanya kan sering ya kalau kita ngobrol itu misalnya, iya. TI, yang baik itu ya dilanjutkan, Mmm, yang buruk ya iya, dibuang begitu kan. mhm. Nah, ini sebenarnya kita mesti berfokus pada yang baik aja. Apa yang baik? Misalnya, kalau pendataan untuk MBG itu udah baik, ya itu dijalankan. Mmm, Distribusinya itu sudah tepat sasaran, ya dijalankan. mmm, Apa, yang mendapatkan itu siapa, sasarannya lah begitu, yaitu ya dijalankan. iya, iya. Kalau janganlah terlalu ya kita boleh misalkan memiliki target sekian-sekian, Mmm, cuma pelaksanaan ini yang perlu kita kawal juga. Nah, iya, pengawalan-pengawalan itu yang seperti kamu sampaikan juga kemarin diseminasi kan. Ini pendataan ini harus penting nih. iya, Kita biar sebagai masyarakat sipil semuanya begitu melihat, oh ternyata udah segini persentasenya mhm. dari target ataupun hasilnya seperti ini untuk UMKM. Nah, itu yang perlu dicatat oleh pemerintah sebenarnya. Iya. Dan by the way ya teman-teman, ternyata efisiensi anggaran itu tuh dampaknya nggak hanya ke sektor-sektor yang selama ini kita tahu kayak pendidikan, kesehatan, kan itu Mhm, jelas terdampak iya, gitu ya. Tapi ternyata salah satu analisis dari, rekan kami di Indonesia Institute, Intan, mhm, peneliti bidang hukum itu juga menunjukkan bahwa di
proses hukum atau mekanisme hukum di peradilan itu juga ternyata terpengaruh gitu. Kemarin tanggal 22 ya, itu diseminasinya Intan mengundang perwakilan dari ICJR. iya, IJRS. Iya, IJRS Iya. dan Mahkamah Agung ya. Iya, Mahkamah. Diceritakan di situ bahwa sebagian besar anggaran Mahkamah Agung itu 80%-nya bayangin itu hanya untuk gaji gitu kan. Sementara kita tahu di bawah itu banyak sekali proses hukum yang harus berjalan gitu kan. Orang-orang misalnya ngurus perceraian gitu, terus misalnya yang ngurus kasus-kasus pidana ataupun perdata gitu kan, itu kan penting untuk dilakukan gitu. Belum lagi isu soal gaji hakim yang kayak gitu-gitu. Kesejahteraan hakim itu ya. Kesejahteraan hakim gitu. Jadi ternyata efisiensi anggaran ini tuh lebih jauh dampaknya dari apa yang kita bayangkan. Dan tadi nyambung ke soal ketahanan atau kesiapan perubahan iklim, aku jadi mikir kayak ini make sense nggak sih kita mentargetkan kesiapan perubahan iklim di tengah efisiensi anggaran gitu kan. Hal-hal yang penting aja tuh kayaknya nggak dipikirin gitu, apalagi perubahan iklim. Well, perubahan iklim tentu penting, tapi menurutku melihat awareness lagi-lagi masyarakat dan pemerintah kita gitu ya, kok rasanya nggak diprioritaskan gitu. Nah, kalau menurut Mas Putu gimana nih? Ini sebenarnya menjadi penting juga ya, seperti yang kita diskusikan kemarin juga di diseminasimu, bahwa baik dirimu, kemudian Pak Robi dan juga Pak Fitra itu memang sepakatnya untuk mengedukasi masyarakat kan. Apakah itu terkait efisiensi anggaran, maksud efisiensi ini gimana, terus dampaknya nanti seperti apa yang kami dapatkan dan segala macam. Sehingga tidak ada lagi ya berita-berita yang berseliweran yang nggak benar gitu kan. Termasuk juga terkait dengan kesiapan iklim ini atau perubahan iklim ini begitu. Kalau kita merujuk kepada Asta Cita, sebenarnya Bapak Presiden itu sudah memiliki komitmen untuk perubahan iklim. Itu terutama di Asta Cita nomor 2 ya. Di sana itu ada memang ketahanan untuk energi. Energi itu notabene berkaitan dengan lingkungan. Kemudian ada ekonomi hijau di sana. Ada perikanan, ada pertanian dan segala macamnya gitu kan. Nah, mengarahnya sudah ke sana. Dan ini sangat bagus begitu. Beliau juga di berbagai forum internasional juga memiliki concern ke sana. Bahkan dalam kemarin itu Kementerian SDM itu sempat mengeluarkan roadmap untuk pengembangan hidrogen dan juga amonia nasional. Nah, dari sana aja sebenarnya kita bisa apresiasi nih untuk pengembangan seperti itu. Setidaknya niat itu sudah muncul. Niat itu sudah muncul, tapi kan kembali lagi pendanaannya seperti apa. Karena berkaitannya ke sana terus nih. Dananya dari mana, siapa yang memberikan dan segala macam. Apalagi APBN seperti kita ketahui memiliki kapasitas fiskal yang terbatas. Ini kalau udah ngomong ilmu ekonomi atau sangat terbatas malah. Ya, terbatas dan sangat terbatas itu nanti kita bicarakan. Tapi kan yang kita ingin sampaikan di ekonomi itu kita ada kelangkaan kan, Fer. Ya, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sepertinya kan itu. Ya ini mesti hati-hati dalam mengalokasikannya. Memang pemerintah sudah memiliki kebijakan prioritas. Entah itu MBG kemarin. Kemudian investasi kan sudah akan dikelola Danantara kan. Kita nanti akan terus ya melihat bagaimana Danantara itu dapat mengolah investasi-investasi oleh BUMN dan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan perubahan iklim ini dapat didorong kembali lebih jauh ya, terutama dalam mendorong economic readiness-nya pemerintah provinsi yang lain, social readiness-nya dan juga tata kelolanya. Karena lembaga, tak ulang lagi, institusi yang dipimpin dengan baik itu akan lebih terlihat gitu komitmennya dalam perubahan iklim. Iya, bener sih. Karena perubahan iklim juga kalau misalkan nggak kita lihat sebagai sesuatu yang serius, ujung-ujungnya akan bikin anggaran tambah boros nggak sih? Iya kan? Kayak misalnya panen yang jadi gagal gitu, atau banjir besar yang mana kemudian infrastruktur jadi rusak dan yang lain-lain kayak bencana ekstrim yang diakibatkan oleh perubahan iklimnya meningkat. Betul. Yang rugi ya kita juga. Benar. Kayak ibarat kata analoginya nih ya, Vel ya. Kan kita nih banjir nih. Mending bawa mobil pada saat banjir atau pada saat nggak banjir? Kan pada saat nggak banjir dong. Karena pada saat banjir mesinnya rusak segala macam, kita sebagai yang punya mobil akan bayarnya lebih mahal lah ke bengkel. Kurang lebih kayak gitu ya. Itulah sebenarnya kita harus aware. Di-prevent, dicegah begitu, Fe. Gitu teman-teman. Semoga
apa ya, sneak peek Ya, kali ya sneak peek. ini. Sneak peek bisa menarik untuk teman-teman dan ingin melanjutkan membaca Iya, assessment kita. betul Tadi sekali. udah sempat aku mention ya, untuk teman-teman yang tertarik bisa dikunjungi website kita, ada di www.theindonesianinstitute.com. Itu ada lengkap di situ analisisnya. Juga untuk teman-teman yang tertarik dengan kerja-kerja TI yang lainnya bisa ke sosial media kita, ada di mana? Kalau di Twitter ada di @the_indonesian. Instagram kita ada di @indonesian.institute. Oke, Facebook kita ada di The Indonesia Institute. cakep. YouTube juga ya di Indonesia Institute. Kemudian ya Spotify kita juga ada Ngobi. Ya sekarang udah pindah sebenarnya Iya. menjadi visual seperti ini. Betul. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang punya komentar soal apapun itu, efisiensi anggaran, perubahan iklim, apa tadi, MBG gitu ya. Bisa banget untuk drop komentar di bawah. Karena kita juga seneng nih ngebaca perspektif dan juga opini dari teman-teman semuanya. Dadah. Sekarang giliranmu bersuara.